dengan senyum sukacita, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya kita tidak menyangka bahwa ternyata cuaca hujan ini masih berlanjut, ya bahkan puncak ekstrimnya kemungkinan mungkin tanggal-tanggal ini sudah selesai, tapi kita tidak pernah takut dan khawatir. Amin. Ya. Karena sekalipun misalnya kita tidak bisa beribadah, saya percaya semua jemaat pasti beribadah di rumah masing-masing. Amin. Ya. Bahkan setiap hari kita itu sedang beribadah. Karena setiap kali Anda mengingat akan kebaikan Tuhan, sesungguhnya Anda sedang beribadah. Anda terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah kita doakan ya kalau mungkin masih ada gereja-gereja yang belum bisa beribadah, ya termasuk yang ada di seberang kita, ya kita doakan supaya mereka segera bisa berbenah dan bisa beribadah kembali. Ya kita bersyukur kalau kita bisa beribadah, Bapak Ibu, karena itu pergunakanlah waktu yang masih ada ini untuk kita bisa beribadah. Amin. Karena akan ada satu waktu nanti kita tidak akan bisa beribadah berkumpul seperti hari ini. Ya, kita akan beribadah mungkin di rumah masing-masing ya. Seperti waktu zaman COVID. Nah karena itu waktu kita bisa berkumpul, pergunakanlah kesempatan yang masih ada untuk bisa beribadah. Amin. Di rumah pun demikian Bapak Ibu. Selama kita punya waktu untuk berkumpul, berkumpullah. Manfaatkanlah waktu-waktu yang ada untuk bisa berkumpul. Amin. Ya, enggak apa-apa sesekali semua HP-nan ya. Tapi kalau siapa yang pas ingat ya, semua sibuk HP nih. Tiba-tiba ada seseorang yang lagi ingat, aduh kok semua lagi HP-nan. Nah kita ingat nih, nah kita jawilin, kita ajak guyon, ajak ngobrol ya. Pergunakanlah kesempatan yang masih ada ini untuk kita bisa berfellowship, beribadah, bercengkerama dengan saudara, keluarga, anak, istri. Selagi masih ada kesempatan. Amin jemaat. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas tentang mujizat pernikahan di Kana. Mari kita katakan sama-sama judul firman Tuhan pagi hari ini. 2, 3, mujizat pernikahan di Kana. Nah Bapak Ibu, beberapa minggu ini ya bahkan seterusnya kita akan terus belajar tentang Yesus. Kenapa Pak kita mesti belajar tentang Yesus? Karena kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan katakan? Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa kesukaran yang begitu rupa Bapak Ibu Saudara. Nah bagaimana caranya kita gereja Tuhan, umat-umat Tuhan bisa bertahan, bisa kokoh tegak berdiri di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Alkitab memberitahukan, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sederhana Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa kuat, kokoh, tegak berdiri di tengah-tengah situasi yang sulit? Jawabannya bukan doa puasa. Bapak Ibu Saudara, jawabannya bukan membaca firman, tetapi mendengarkan firman. Katakan bersama-sama mendengarkan firman. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca firman tapi telinga kita tidak mendengar, itu sia-sia Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita mau baca, kita mesti memperkatakan supaya telinga kita mendengar. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran, bukan pembacaan. Amin. Bukan waktu kita baca, tapi mendengar. Nah, Bapak Ibu, untuk kita bisa kuat di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit, hari-hari ini baru awal, baru pendahuluan Bapak Ibu. Beras sudah naik, banyak orang menjerit. Ya, padahal kita sudah diberitahu oleh firman Tuhan, akan ada satu masa di mana secupak gandum sedinar harganya, secupak beras upah upah orang kerja satu hari Bapak Ibu Saudara. Anda bisa menghitungnya berapa upah orang kerja satu hari secara umum rata-rata. Demikianlah harga beras secupak mungkin sekitar 200 gram atau mungkin sekitar 250 gram. Itu akan menuju ke sana. Tetapi jangan takut dan khawatir, Tuhan sayang kita, amin. Tuhan sudah beritahukan jawabannya. Jemaat tetap bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Nah bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus? Dengan cara kita mendengar apa yang Yesus lakukan selama dia melayani
di dunia ini. Amin. Ya, minggu lalu kita sudah belajar oleh Pak Yakub tentang mujizat apa saudaraku? Ayo yang ingat minggu lalu apa khotbahnya Pak Yakub? 5 roti dan 2 ikan ya. Tapi luar biasa Pak Yakub kupas ya, kita tidak fokus 5 roti dan 2 ikan tapi kita fokus kepada Yesusnya yang sanggup membuat mujizat memenuhi kebutuhan kita. Amin. 5 roti 2 ikan itu hanya sarananya saja. Yesus punya banyak cara untuk memberkati kita. Amin. Bahkan kemarin minggu dikatakan kalau Anda tidak punya 5 roti dan 2 ikan, Anda cuma punya 2 tangan yang kosong, Tuhan bisa berkati tanganmu untuk menjadikan hidupmu diberkati. Yang percaya katakan yes, amin. Coba angkat 2 tangannya, digoyang-goyang, direntangkan, katakan tanganku diberkati Tuhan. Amin. Ya, tangan Anda diberkati Tuhan saudaraku. Apapun yang Anda pegang, apapun yang Anda sentuh, apapun yang Anda jamah, diberkati oleh Tuhan. Katakan setiap pagi, setiap saat, aku orang yang diberkati. Angkat tangannya sambil senam ya, stretching ya, katakan aku orang yang diberkati, haleluya. Tanganku diberkati, amin saudaraku. Ketika Anda menyentuh pintu rumah, pintumu diberkati Tuhan, berkat berdatangan. Anda pegang setir motor, setir mobil, motor, sepeda, mobil Anda diberkati Tuhan. Dijauhkan dari kecelakaan, orang-orang yang lalai, amin jemaat. Ya. Kadang orang ngomong, ngati-ngati sudah ya. Lihat lampu merah sudah, kita berhenti persis lampu merah. Yang belakang lihat lampu kuningnya buanter, akhirnya kita yang ditabrak. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang teledor. Tapi percayalah Anda orang yang di-blessing, diberkati oleh Tuhan. Amin. Setiap apapun yang Anda tumpang, yang Anda pegang, semuanya dilindungi, diproteksi oleh Tuhan. Karena ada darah anak domba Allah yang ditorehkan dalam hidup Anda. Amin. Dan maut tidak bisa menyentuh mendekati Anda. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat apa yang Yesus lakukan di kota Kana. Dalam cerita sebuah pernikahan Bapak Ibu Saudara. Nah mari kita lihat beberapa ayat ini. Saya akan membagikan tentang kebenaran Tuhan ya dari kisah pernikahan di Kana. Ya. Nah Yohanes 2 ayat pertama dan kedua. Mari kita baca ayat ini bersama-sama jemaat 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi diceritakan ya ada sebuah pernikahan, perkawinan di kota Kana. Nah di pernikahan ini Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak tamu diundang, salah satu diantaranya adalah Maria ibu Yesus dan juga Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Kenapa Yesus diundang? Saya percaya karena pada waktu itu Yesus sudah sangat famous, terkenal Bapak Ibu Saudara. Yesus sangat terkenal karena kebaikannya, kemurahan hatinya. Yesus terkenal karena dia orang yang suka mengampuni. Yesus terkenal karena dimanapun Yesus pergi, Yesus selalu menyembuhkan orang. Mengusir setan, ya, membangkitkan orang mati, itulah pekerjaan Yesus Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Anda berdoa untuk kesembuhan, percayalah itu pasti terjadi karena itu pekerjaan Yesus. Amin jemaat. Ya. Nah Yesus diundang ke sana. Nah saya minta tolong bisa dibantu. Nah ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Karena orang yang begitu banyak Bapak Ibu Saudara ya. Jadi persediaan anggur mereka tidak mencukupi. Ya, mungkin anggur mereka ini sangat enak Bapak Ibu Saudara sehingga anggurnya cepat habis sebelum pestanya selesai. Nah, mari kita lihat ayat berikutnya. Nah, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Mari kita baca sama-sama kalimat yang saya berikan warna kuning. 2, 3. Apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Nah sekarang tepuk kiri kanannya katakan, apa yang Yesus katakan kepadamu buatlah itu. Ya. Ya. Nah nanti tepuk dadanya masing-masing. Apa yang dikatakan Yesus kepadaku buatlah itu ya. Nah
Dalam terjemahan The Passion, Bapak Ibu Saudara, jadi terakhir ini muncul satu Alkitab baru, ya, judulnya apa? Terjemahnya namanya The Passion. Ya, nah Alkitab ini diterjemahkan karena ini Injil kasih karunia begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara, sehingga ada orang-orang yang tergerak hatinya untuk mentranslate Alkitab berdasarkan bahasa asli dan pandangan kasih karunia. Nah, ini terjemahnya The Passion, ya. Bahasa Indonesianya ada tapi belum dibuat satu Alkitab penuh. Masih satu buku. Jadi Yohanes, satu buku Matius, saya punya di atas, ya. Nah, itu tapi pun belum lengkap Bapak Ibu Saudara. Masih sementara ditranslate. Nah, ini ada kalau Anda punya Alkitab elektronik, ini ada sudah di dalam Alkitab kita, ya, The Passion. Nah, Alkitab berkata demikian, The Passion. Whatever Jesus tells you, ya, whatever Jesus tells you, apapun yang Yesus katakan kepadamu, make sure that you do it. Amin. Do it. Nah, apapun yang Yesus katakan, do it, lakukan. Sudah enggak usah dipikir Bapak Ibu Saudara. Sudah enggak usah dipikir-pikir lagi. Dipikir-pikir 1, 2, 3, ingat lagu itu, ya. Dipikir-pikir 1, 2, 3, ya, ada lagunya. Tapi kalau urusan perkataan Yesus gak usah mikir. Just do it. Amin. Ingat logo sepatu itu, ya kan. Tagline-nya adalah just do it. Ya. Nah, apapun yang Yesus lakukan, apapun yang Yesus katakan, just do it. Saya percaya apa yang terjadi di pernikahan di Kana, inilah yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Inilah kalimat kunci, ya. Ini bukan berbicara tentang mujizat air menjadi anggur, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan soal bagaimana pelayan itu harus cedok airnya dari tempayan bawa ke pemimpin pesta lalu menjadi anggur, bukan Bapak Ibu Saudara. Intisari dari cerita ini adalah kalimat ini. Whatever Jesus tells you, make sure that you do it. Pastikan bahwa Anda melakukannya. Amin. Berapa banyak kita mengalami ketika kita pengen marah, ada suara, wes gak usah ngalah. Ya kan? Nah itu suara Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Ketika kita jengkel sama pasangan kita kepada anak, ada suara, wes diem ke, gak usah dilanjutkan lagi. Ya, tapi kita karena emosi, kita lanjutkan dan akhirnya terjadi pertengkaran. Jadi hari ini saya ingin membawa jemaat kita semua untuk fokus memperhatikan kalimat ini. Apapun yang Yesus katakan, do it, lakukan. Amin jemaat. Gak usah mikir. Ingat ketika Petrus dalam kepayahannya 1 hari 1 malam Bapak Ibu Saudara, dia tidak menangkap ikan seekor pun. Lalu Yesus datang kepada Petrus dan Yesus bilang kepada Petrus, Petrus tolakkan perahumu ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Sekalipun Petrus masih mikir, untungnya pendek Bapak Ibu Saudara. Petrus bilang apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap ikan seekor pun. Petrus sepertinya pengen ngomong sama Yesus, pengen protes. Kok Yesus seolah-olah bilang, Petrus baleni lagi apa yang kamu sudah lakukan. Petrus pengen bilang, loh kan kita sudah lakukan dan gagal. Kenapa Yesus suruh kita ngulang lagi? Bapak Ibu Saudara. Tapi Petrus bilang apa? Closing statement-nya ini yang bagus. Dia bilang apa? Tapi karena engkau yang menyuruhnya guru, aku akan do it. Aku akan melakukannya. Dan apa yang terjadi? Ketika Petrus melakukan perkataan Yesus, Petrus mendapat ikan dalam jumlah yang sangat besar. Amin jemaat. Sampai perahunya hampir tenggelam. Bahkan sudah dibagi dengan perahu-perahu temannya yang lain. Tapi perahunya sampai mau tenggelam. Anda bisa bayangkan berapa banyaknya ikan yang Petrus tangkap pada waktu itu. Karena apa? Karena apa saudaraku? Karena dia mendengarkan dan melakukan apa yang Yesus katakan. Amin. Whatever Jesus tells you, make sure jemaat, pastikan jemaat, Anda melakukannya. Amin. Kalau Yesus bilang jangan khawatir, ya sudah, jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau Yesus bilang wes gak usah dipikiri,
Wes gak usah dibales, sudah ampuni aja. Do it aja, lakukan aja. Wes gak usah bilang angel Tuhan. Diampuni bolak-balik, dibaleni meneh. Angel kandanane. Ya, bojoku, nyonyaku, anakku, wes sopo wae pokoknya. Paling bener pokoknya aku. Nah, kan manusia gitu. Tapi nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Belajarlah mulai hari ini dipimpin oleh apa yang Yesus katakan. Amin. Setiap hari belajar berjalan bersama apa yang Yesus katakan. Anda akan menikmati hidup di bumi seperti di surga. Amin. Ketika Anda menghadapi masalah, apa yang Yesus ngomong di hati? Katakan, Tuhan, aku harus gimana? Ketika kita jengkel dengan seseorang yang mungkin menipu kita, menyakiti kita, katakan, Yesus aku harus gimana? Whatever Jesus tells you, make sure that you do it. Amin, jemaat. Ya. Ayo beritahu kiri kanannya, katakan, apapun yang Yesus katakan, yuk lakukan. Ya. Suami-suami, istri-istri, mulai hari ini landaskan pernikahanmu. Anak-anak muda, landaskan hubungan kita di atas perkataan Yesus, lakukan. Apa yang Yesus katakan, lakukan. Ya, saya akan bawa kita lebih dalam tentang hal ini. Ya, minta tolong dibantu. Ini tadi pagi sudah kita cek ya dengan Pak Didi. Lancar Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau setiap khotbah mesti macet ya. Ini ada yang ngerjani ya. Nah, ini tadi pagi kita cek sama Pak Didi di sini lancar loh. Ya, enggak tahu ini Bapak Ibu. Nah, Yohanes 2 ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Nah ini apa yang Yesus katakan untuk menyelesaikan masalah mereka kehabisan anggur adalah isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ya. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ingat Bapak Ibu Saudara pesannya Maria, whatever Jesus tells you, make sure you just do it. Amin. Akhirnya pelayan-pelayan itu melakukan, sudah enggak ngomong lagi Bapak Ibu Saudara. Sekalipun sepertinya aneh. Kenapa Bapak Ibu? Karena tempayan itu adalah tempat pada waktu itu orang-orang membasuh kaki. Jadi itu tempat yang kotor, tempat yang menjijikkan. Enggak mungkin orang akan mau minum air dari tempat cucian kaki Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus bilang isilah tempat cucian pembasuhan kaki itu dengan air. Lalu mereka mengisi air itu Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah ke pemimpin pesta. Coba saya tanya Bapak Ibu jemaat di tempat ini. Saya bilang nih, atau Yesus yang bilang, jangan saya. Yesus bilang, ya. Misalnya kita ini di sini ada pesta, lalu kehabisan sirup, ya kan? Toko sudah pada tutup, ya kan? Lalu ada orang digerakkan Tuhan bilang, ya, atau Pak Yakub, Pak Hendro, tolong ambil itu bak-bak tempat cucian piring, ya cucian tangan, isi dengan air gitu, penuh. Pak Hendro nurun nih diisi. Lalu Pak Hendro dikasih tahu Pak Yakub, sekarang cedok air dari situ, ya tempat cucian tangan, cucian kaki gitu kan. Bawa ke siapa misalnya, pemimpin pestanya, Bumul misalnya, bawa ke Bumul. Kira-kira Pak Hendro berani nggak suruh nyicipin air dari dalam kobokan itu, terus suruh bawa ke Bumul Pak, suruh nyicipin. Gimana Pak? Nggak mau ya kan. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Nah di titik inilah titik-titik kritis di mana apa yang Yesus beritahukan seringkali di luar apa yang kita pikirkan, apa yang menurut logika kita benar, tapi kadang Yesus justru menyuruh kita melakukan yang enggak pas buat kita. Tapi mereka selalu ingat kata-kata Maria, apapun yang Yesus katakan, lakukan, enggak usah mikir. Saya percaya sekalipun mereka gemetaran, ini mereka mungkin sweet. Kowe ae, moh, lah kok nek lara weteng piye, ya kan? Kowe sing jek entes-entesan kerja, ojo lah aku barusan kerja kok engko nek dipecat piye. Waduh, sudah terjadi perdebatan. Dan akhirnya mungkin lalu mereka pun mungkin rame-rame Bapak Ibu Saudara ya.
Ini kan nggak mungkin satu orang mungkin ya. Wes nek ngono paling adil rame-rame we. Wah kan. Berarti semua pelayan mereka nyedok satu gelas bawa ke pemimpin pesta. Dan Anda bisa membayangkan ya, waktu-waktu yang sangat menegangkan ketika pemimpin pesta ini yang dia Alkitab bilang pemimpin ini nggak tahu air apa ini, dari mana asalnya. Yang dia tahu mungkin ini anggur Bapak Ibu Saudara. Ketika dia minum, ini pelayan-pelayannya Anda bisa bayangkan gemeteran, gandengan tangan, ya saling pandang memandang kiri kanan. Ini sampai sakit, sampai pingsan, sampai ada apa-apa mbu ini. Nah waktu pemimpin pesta itu mengecap air, berarti kan yang telah menjadi anggur. Sementara mereka melakukan mujizat terjadi, mungkin mereka tidak menyadari. Amin jemaat. Sementara mereka sedang membawa air itu dalam perjalanan menuju ke pemimpin pesta, mereka enggak menyadari mungkin bahwa air itu sudah menjadi anggur. Dan pemimpin pesta itu tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mengambil air itu tahu. Lalu ia memanggil mempelai laki-laki. Sampai di sini kira-kira perasaan pelayan-pelayan pesta itu gimana Bapak Ibu saudara? Plong atau masih deg-degan? Masih deg-degan karena pemimpin pesta belum bilang bahwa ini anggur. Jadi waktu dia minum gitu kan. Lalu dia panggil mempelai pria. Pak Didi sini. Ya kan yang sebentar lagi mau diberkati kan Pak Didi. Ada lagi yang mau diberkati? Oh Andreas juga, siapa lagi nih ya. Nah, Mas Didi, sini, tak kasih tahu. Ini habis nyeruput, terus dia manggil. Ini pelayan-pelayannya udah ketakutan. Lalu apa yang pemimpin pesta katakan? Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah mereka puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik. Kata baik ditulis dengan good, bahasa Yunani kalos. Artinya excellent, anggur yang sempurna. Bapak Ibu ini yang ngomong pemimpin pesta loh, chef terkenal. Enggak sembarangan, dia bilang ini anggur yang the best. Yang saya pernah rasakan ini anggur yang terbaik. Dia bingung, kenapa kamu simpan anggur yang terbaik sampai hari ini? Biasanya kan sisa-sisa. Baru pelayan-pelayan ini lego Bapak Ibu saudara, ternyata jadi anggur beneran. Nah Bapak Ibu, biasanya pernikahan itu bulan madu. Awal madunya, setelah itu jadi bulan-bulanan. Ya kan? Yang tertawa mungkin pernah ngalami kayak gitu, termasuk kami ya. Tapi kami ini di awal ya bulan madu. Jadi selang-seling bulan-bulanan madu. Ya, tapi semakin kesini banyak madunya dan semakin menikmati madunya. Saya percaya semua jemaat juga demikian. Amin. Bulan-bulanannya sekali aja, madunya sampai selama-lamanya. Biasanya orang bilang gini, wah terus nikah kok. Biasa, cek seneng-senengi gitu kan. Upload masak bareng, upload belanja bareng, upload, wah istriku pinternya nyetrika ya kan. Wah suamiku benernya apa, wah di foto, di story ya. Orang yang lihat mungkin berkata gini, iya isek bulan-bulan awal ya kan. Nanti coba nek wis setahun, coba nek sudah 5 tahun, coba kalau sudah 20 tahun ya kan. Tinggal anggur yang kurang baik. Anggur berbicara tentang sukacita, joy, happiness, kebahagiaan. Seringkali orang berpikir bahwa anggur yang baik itu hanya di awal. Dalam sebuah rumah tangga pernikahan banyak orang punya anggapan bahwa kebahagiaan pernikahan itu hanya di umur-umur awal pernikahan. Tapi setelah masuk usia 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Mereka akan menganggap pasangannya itu seperti saudaranya. Wah wis nek aku ombek tante ini wis koyo adik. Sudah kayak kakak lah. Sudah enggak kepikiran lah. Maaf hubungan suami istri. Dah biasa. Bapak Ibu kalau ada di antara kita yang mendengar perkataan itu sudah enggak betul.
Karena sampai kapanpun kita adalah sepasang suami istri. Amin. Bukan sepasang kakak adik. Amin jemaat. Ya, jangan pernah mengatakan suami atau istri kita itu saudara kita. Amin. Ya. Karena hanya untuk menutupi bahwa anggur yang terbaik itu sudah habis ternyata. Hanya tersisa anggur yang kurang baik atau mungkin sudah nggak ada anggur lagi. Habis. Dan untuk menutupi itu adalah dengan cara memberitahukan bahwa pasangan kita ini seperti saudara sudah. Nah karena itu jemaat, lihatlah pasanganmu adalah sebagai istrimu dan suamimu. Amin. Jangan sampai salah melihat temannya sebagai pasangannya. Tapi lihat pasangannya sebagai saudaranya. Ini kualik. Amin. Ya. Kalau ada istri dibilang, Dek, kamu ini sudah seperti adikku sendiri. Langsung protes. Enggak, aku istrimu, bukan adikmu gitu. Jangan-jangan dia lihat orang lain istrinya nanti. Ya kan? Jadi pastikan bahwa pasangan kita adalah suami dan istri kita. Amin. Ya coba yang duduk berdampingan katakan. Kamu suamiku, kamu istriku ya. Jangan mau dikatain lagi kamu adikku ya. Ya, Christine yang di pojok belakang adalah istriku. Amin. Nah, makanya kalau saya panggil dia adalah yang di depan pekerja gereja mahasiswi kami panggil yang panggilan waktu pacaran selalu. Nah, Bapak Ibu ada memang gini ya. Orang terlalu dekat. Lalu sejak pacaran memang sudah terbiasa memanggil pahma, ya, ayah, bunda, gitu kan, ya kan? Itu sebenarnya juga nggak boleh. Pah, mah, itu kalau kita membahasakan, ini selalu saya beritahukan di konseling pernikahan pranikah untuk anak-anak muda kita yang menikah. Saya selalu pesan, nggak boleh panggil pahmah, ya, kepada pasangan kita. Karena papa mama kita ya yang melahirkan kita. Bukan istri atau suami kita. Amin jemaat. Ya. Jadi pakailah panggilan waktu Anda pacaran atau Anda sayang kepada mereka. Jangan pahmah. Itu sebenarnya saya kurang setuju. Karena papa mama kita itu yang melahirkan kita. Bukan suami kita, bukan istri kita. Coba saya tanya, apakah istri kita melahirkan kita? Enggak Bapak Ibu Saudara. Mama atau papa itu melahirkan kita. Nah, kita pakai istilah itu kalau kita membahasakan kepada anak. Ya, ma ini loh, Leon misalnya kayak gitu. Tapi waktu kita berhubungan berdua, panggillah sayang atau istri atau nama atau apapun yang Anda lakukan. Bapak Ibu, memang ini topiknya pernikahan. Tapi kalau Anda yang menjalani hidup sebagai orang tua tunggal, saya punya kabar baik. Satu kali Anda akan menikah kembali. Amin. Kapan? Kalau sebelum Yesus datang ya puji Tuhan. Kalau Yesus datang Anda akan menikmati pernikahan Yesus dengan Anda. Amin. Anda adalah mempelai-mempelai wanitanya Kristus. Amin. Anda sedang dipersiapkan menjadi mempelai wanita yang sempurna. Cantik. Amin saudaraku. Ya. Jadi kalau Anda dipersiapkan oleh Tuhan, gak main-main Bapak Ibu Saudara. Anda akan didandani begitu rupa. Amin. Amin. Di dunia ini. Karena ketika Yesus datang kita masih di dunia, kita akan dijemput, diangkat. Karena itu tidak mungkin Yesus akan menjemput mempelai wanitanya dalam keadaan compang-camping. Amin. Baju setahun gak ganti-ganti itu terus. Gak mungkin Tuhan akan dandani Anda mempelai wanitanya. Yang percaya katakan amin. Melalui apa? Banyak cara. Anda akan diberkati Tuhan dengan begitu rupa. Didandani sampai Anda menjadi mempelai wanitanya Kristus. Amin jemaat. Nah, anggur yang baik sampai hari ini. Apa kuncinya Bapak Ibu Saudara? Whatever Jesus tells you, do it. Amin. Amin jemaat. Ini kuncinya. Kalau Anda mau menikmati pernikahan yang dipenuhi dengan anggur yang baik setiap saat sampai selama-lamanya. Kuncinya adalah bawa pernikahan kita dipimpin oleh apa yang Yesus katakan. Amin.
bukan apa yang saya pikirkan dan katakan. Kalau apa yang saya pikirkan dan katakan nanti jadinya cekcok terus. Amin. Tapi biarlah pernikahan kita, hubungan pacaran kita, hubungan pertunangan kita, hubungan kita dengan sahabat kita dipimpin oleh whatever Jesus said, do it. Apa saja yang Yesus katakan, jemaat katakan lakukan. Amin. Ya. Kita semua sedang belajar ke sana, jemaat, ya, Bapak Ibu. Kita lanjut di slide berikutnya. Pernikahan, tahukah saudara, pernikahan adalah hal yang pertama kali iblis rusak, hancurkan dalam kehidupan manusia. Kalau dalam kehidupan muda-mudi yaitu pacaran atau hubungan. Iblis tidak menyukai sebuah hubungan yang indah. Iblis merusak hubungan pertama kali antara manusia dengan Tuhan dan suami dengan istrinya, Adam dan Hawa. Jadi pertama kali iblis rusak adalah hubungan atau pernikahan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi kabar baiknya adalah hal pertama yang Yesus lakukan, mujizat pertama kali yang Yesus lakukan sebelum dia melakukan banyak mujizat adalah menyelamatkan pernikahan. Amin. Mari kita beri tepuk tangan bagi pasangan yang sudah menikah. Kalau Anda hari ini atau siapapun yang menyaksikan tayang ini, Anda punya pergumulan dalam pernikahan Anda, saya beritahukan kabar baik. Yesus juga memikirkan pernikahan Anda. Amin. Yesus mau menyelamatkan pernikahan Anda. Yesus mau menyelamatkan pernikahan saudara. Amin jemaat. Karena itu kalau ada yang berpisah dengan suaminya hari ini, saya berdoa supaya Anda bisa dipersatukan lagi. Tapi kalau Anda tidak mau dipersatukan lagi, saya berdoa Anda ditemukan dengan jodoh yang lebih baik dari Tuhan. Amin. Dalam kasih karunia-Nya. Ya, jadi saya pernah tanya kepada seseorang yang sudah berpisah dengan suaminya dan punya seorang anak, saya tanya, Bu, kamu mau gak didoain supaya kumpul lagi dengan suamimu? Ya, karena saya terbeban untuk mendoakan. Nah, ibu ini bilang, enggak, saya enggak mau. Karena sudah mungkin terlalu pahit disakiti oleh suaminya. Ya udah, supaya saya jangan salah mendoakan Bapak Ibu Saudara. Saya doa yang didoakan enggak mau kan cilaka. Ya, berarti dia mau menikmati hidupnya bersama dengan anaknya. Ya udah kita mendoakan supaya ibu ini diberkati bersama anaknya. Amin. Ya. Yesus yang menjadi pengganti suaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara, luar biasa sekali. Bahwa di dalam Alkitab kita diberitahukan betapa pentingnya pernikahan atau sebuah relationship. Ya. Karena itu fokus pertama yang iblis rusak di dalam dunia ini adalah hubungan atau lebih spesifik pernikahan. Sehingga pada waktu itu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Adam menyalahkan Hawa. Waktu Tuhan tanya Adam, siapa yang memberitahu kamu untuk makan buah yang saya larang? Adam bilang apa? Wanita ini loh. Dia sudah enggak sebut istri. Wanita. Dia sudah jengkel, marah. Rusak hubungan suami istri ini. Padahal Tuhan berkati dengan begitu rupa. Anggurnya sudah habis. Sudah kehilangan anggur. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang memulihkan hubungan Adam dan Hawa. Amin. Dan akhirnya mereka diusir keluar dari Taman Eden. Mereka hidup kembali menjadi sepasang suami istri dan melahirkan Kain dan Habel dan sampai hari ini. Nah, kehadiran Yesus, perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana pernikahan ini diselamatkan, baik pernikahan pertama di Taman Eden maupun pernikahan di Kana. Yaitu dengan kehadiran Tuhan di dalam pernikahan. Amin. Ya. Kalau di perkawinan di kota Kana, kehadiran Yesus menyelamatkan pernikahan mereka. Dengan cara menyediakan anggur yang terbaik. Waktu pernikahan Adam dan Hawa hancur, Tuhan juga datang di tengah-tengah mereka. Amin. Nah, saya katakan kepada teman-teman muda yang setiap kali mereka mau menikah, saya kasih ini dalam pranikah. Ya, jadi Bapak Ibu, saya jangan khawatir kalau anak-anak Anda diberkati di sini, itu bimbingan pranikahnya komplit berdasarkan pengalaman dan juga kebenaran.
Nah, saya bilang kalau kalian punya masalah suami istri, ini bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti bimbingan pranikah di tempat ini. Ya kan sudah dulu sekali diberkati ya. Nah, saya beritahukan materi pranikah kita ya. Jangan coba menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita. Libatkan Tuhan di antara suami dan istri. Amin. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Amin jemaat. Ya. Saya selalu bilang gini, kalau Anda punya masalah, bukan jawabannya ngalah, enggak boleh. Pernikahan itu enggak boleh ada yang ngalah, karena semuanya sepadan, amin. Enggak ada yang boleh ngalah. Kalau ada yang ngalah, Anda enggak akan menikmati pernikahan. Pernikahan itu akan menjadi neraka di bumi sampai selama-lamanya. Pernikahan yang dikehendaki Tuhan adalah sepadan, katakan sepadan. Lebih keras lagi, sepadan. Sepadan itu sama. Enggak boleh ada yang ngalah, wes aku ngalah we. Engko nek aku ngelawan malah geger rame anak-anak sakno. Wes aku ngalah, aku meneng ae. Enggak boleh. Ya. Jadi saya bilang dalam pernikahan yang didesain Tuhan, itu jadilah apa adanya kamu. Wah enak kan Bapak Ibu Saudara dinasihati gitu. Kalau kamu masih suka ngambekan ya wes. Kalau kamu masih nek ada masalah suka diem ya wes. Yang penting adalah kalian berdua ini fokus Yesus. Dengar Yesus terus. Nanti Yesus akan menyelesaikan. Itu yang kami alami, yang kami rasakan dalam pernikahan kami. Bapak Ibu saya ini orang kalau punya konflik diem. Saya pernah diemin istri itu 1 hari. Sudah di sini loh. Dalam perjalanan saya menikmati Injil Kasih Karunia, muncul konflik yang sangat sensitif sekali. Ya, maksudnya tentang keluarga kami gitu kan. Nah ini kan sensitif. Bukan istri saya kena laki-laki lain, enggak bisa, sudah tak segel dia. Tak kasih label. Ya, ini masalah keluarga berdua. Nah ini sensitif. Saya rasanya marah sekali waktu itu siang-siang habis gereja hari Minggu. Lalu saya masuk kamar, saya tidur sampai pagi. Bayangin Bapak Ibu. Enggak ngomong, enggak beranjak dari tempat tidur. Tidur ya sampai pagi. Ya saya melek, tapi saya merem terus. Saya seperti itu. Saya melek tapi merem terus. Ya maksudnya gini. Ya. Gimana ya? Oh gini, saya buka mata tapi tak tutupin bantal guling gitu. Pokoknya saya kelihatan tidur terus gitu. Ya, tidur. Ya biar refresh ya. Nah, sampai pagi. Saya tahu sore itu dia ngomong sama Cleon. Cleon, kita makan apa ini? Cleonnya enggak tahu Mi gitu. Yaudah pesan Gojek. Mereka pesan Gojek, makan sendiri di kamar. Saya ini tidur sambil perut kucuk-kucuk lihati. Makanannya kok ketok enak, tapi kan gengsi. Diem terus saya, pokoknya tidur sampai pagi. Saya enggak mau ngalah untuk kasus yang ini. Biasanya saya suka ngalah Bapak Ibu saya. Ya. Saya enggak ngerti waktu itu, memang ya ini kita lemah ya, iblisnya kayak gitu. Nah, tapi bangun pagi baca renungan ya di grup, terus saya duduk di depan habis siap-siap pizza itu, tiba-tiba Roh Kudus datang dalam hidup saya. Waktu saya duduk, saya dijamah Roh Kudus. Saya ambil HP, saya WA istri saya di atas. Nih, Koko minta maaf. Koko sayang Noni. Muah. Gitu. Saya tidak membahas masalah kemarin. Saya tidak cari siapa yang salah, siapa yang benar. Saya cuma bilang Koko minta maaf. Koko sayang Noni. Muah. Dia bilang apa? Noni ya minta maaf. Noni sayang Koko. Selesai. Muah. Ya. Coba kalau sama istri gitu loh, biarpun sudah tua, muah sayang, hani, ya kan, peluk, rangkul, cium. Saya kadang tiap hari, sini tak cium Koko, tak cium, gitu. Iya. Saya tidak pernah melihat istri saya adik saya lihat dia adalah istri saya, amin, gairah saya, hasrat saya. Dan tidak ada wanita yang lain, amin, jemaat. Nah bagaimana bisa seperti itu? Injil. Makanya saya bersyukur sebelum kami menikah kami dipertemukan dengan Injil kasih karunia di tempat ini. Melalui jemaat dan gembala di tempat ini. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat kabar baik yang luar biasa. Sehingga kami menikmati. Nah terus berlanjut kami dengarkan Injil apa yang terjadi. Masalah-masalah yang lebih besar dari itu tidak pernah terjadi dalam hidup saya lagi. Setiap kali ada masalah saya selalu bilang,
Koko minta maaf. Sekalipun beberapa kali saya yang benar, saya bilang minta maaf. Koko sayang noni. Cium, selesai. Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu ada yang ngalah. Biarkan apa yang adanya kita mengalir. Keluar aja. Sampai nanti yang jelek-jelek itu selesai, digantikan oleh kasih Tuhan yang akan memimpin kita. Amin. Jangan ditahan-tahan. Wong kok nek ngamuk ngono, kuasare kok ngono. Tambah jadi dia Bapak Ibu Saudara. Wes diemin. Maksudnya ya udah, marah ya marah, diterima aja. Kita mau diem ya diem, nangis ya nangis sudah. Pokoknya jadilah diri Anda sendiri dalam pernikahan. Amin Bapak Ibu. Amin suami istri. Ternyata jamnya sudah dekat, saya lanjut lagi ya. Ini kalau ngomong pernikahan, aduh seru. Ya, minta tolong lanjut Pak Andi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahukan rahasia ini. Ya. Kenapa selalu ada Tuhan hadir ketika ada pernikahan yang rusak? Anda coba perhatikan. Pernikahan pertama rusak, Tuhan hadir turun ke bumi. Pernikahan di Kana rusak karena anggur habis, mereka akan dipermalukan. Yesus hadir dan Yesus selamatkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ini rahasianya. Pria itu dalam bahasa asli Ibrani ditulis dengan is, ya. Huruf pertama itu tidak pernah dibaca, jarang karena hanya awalan, ya, vokal Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi yang dibaca adalah huruf kedua dan ketiga, ya, yod dan sin. Ya, ini. Saya kasih tahu. Yod, ini yod, ini sin, ya. Sin, he. Nah, yang ini enggak dibaca biasanya, hanya sebagai kayak angkatan nafas gitu. Nah, pria itu ada dua huruf, yod dan sin, ya. Kalau wanita keren. Ada sin dan ini apa saudaraku? Ayo kalau jemaat GPM harusnya tahu ini. Ini apa? Saya mundur aja ya. Apa ini? Lebih keras lagi apa? Hey. Ya, katakan lebih keras. Hey. Hey itu adalah huruf kelima dalam bahasa Ibrani. Huruf kasih karunia. Amin. Yod, hey, vav, hey. Itu namanya YHVH. Yod itu gambarnya tangan. Terus he kasih karunia. Vav itu paku. He kasih karunia. Yod, he, vav, he. Nama Tuhan itu artinya tangan kasih karunia yang terpaku oleh kasih karunia. Ya, itu kalau piktografik dalam bahasa Ibrani, yod itu gambarnya tangan, digambarkan seperti tangan yod. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali, ya. Kalau kita, ini pas jalan nih. Kalau kita pisahkan, enggak kelihatan ya. Kalau kita pisahkan yod dari pria, kita ambil yodnya ke sini, dan he-nya dari wanita kita ambil, ya ini membentuk Yah atau God atau Tuhan. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, ini bahasa aslinya pria, ini bahasa aslinya wanita. Siapa yang pria angkat tangan? Saya mau pastikan jangan-jangan ada yang pria merasa wanita. Coba tinggi-tinggi pria. Oh ya, puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan wanita-wanita untuk pria-pria kita ya. Siapa yang wanita di sini angkat tangan? Jangan-jangan ada yang wanita tapi merasa diri pria ini. Wah, puji Tuhan. Nah, Bapak-bapak, inilah bahasa asli Anda. Is. Kalau ibu-ibu, Anda bersyukur karena di dalam kata-kata nama wanita itu ada he, ada kasih karunia. Jadi wanita-wanita kenapa Anda disebut penolong? Karena Anda diberikan Tuhan apa? Kasih karunia. Pria enggak punya Bapak Ibu Saudara. Makanya pria butuh wanita. Amin. Makanya Tuhan bilang apa? Tidak baik manusia seorang diri saja. Dia harus punya seorang wanita. Amin. Karena wanita punya kasih karunia. Yang wanita-wanita berikan tepuk tangan. Selalu katakan setiap hari. Jangan katakan beras naik. Uang belanja semene-mene terus. Tapi katakan aku wanita yang penuh kasih karunia. Amin. Anda akan menjadi wanita yang menolong pria. Menolong anak-anak. Nah, ketika Anda pisahkan huruf yod dan h, he, akan membentuk kata Yah atau God atau Tuhan. Nah, lalu apa yang terjadi kalau yod dan he dari pria dan wanita ini diambil? Yang tersisa adalah, nah ini. Yang tersisa adalah huruf sin dan sin. Sin itu kalau dalam piktografik
digambarkan dengan api. Ya. Jadi ketika pria, yodnya diambil ya menjadi api. Wanita ketika he-nya diambil menjadi api. Jadi pernikahan yang tidak ada Tuhan di dalamnya itu seperti api dan api. Apa yang terjadi? Saling menghanguskan, saling membakar, saling menghancurkan. Anak-anak muda, Anda yang sedang membangun hubungan, perhatikan baik-baik ya. Hubungan yang tidak ada Tuhan di dalamnya itu seperti api dan api yang akan saling membakar, saling menghancurkan. Tapi bersyukur jemaat di tempat ini Anda selalu diberitakan kasih karunia. Amin. Ya. Selalu undang Tuhan setiap hari. Ingat Tuhan, libatkan Tuhan. Tanpa Tuhan, pria menjadi api, wanita menjadi api. Yang terjadi pernikahan itu seperti goa perapian, tempat di mana Sadrak, Mesak, Abednego dibakar, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika goa perapian itu ada Tuhan di dalamnya, menjadi tempat dansa yang menyenangkan. Amin. Pernikahan yang ada Tuhan di dalamnya akan menjadi tempat untuk kita menari bersuka cita. Akan ada anggur yang baru, anggur yang baik setiap saat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarkan Tuhan terlibat di dalam pernikahanmu. Amin. Nah pertanyaannya terakhir, saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Ada apa dengan pernikahan? Pernikahan adalah bertemunya seorang pria dan seorang wanita. Dan diberkati dalam pernikahan yang kudus. Bapak Ibu mari kita lihat, kenapa iblis mau menghancurkan pernikahan. Dan kenapa Yesus harus menyelamatkan pernikahan. Ada apa dengan pernikahan? Ini yang saya share di story saya pagi ini. Ya, ada apa dengan pernikahan? Kenapa sedemikian rupa iblis membenci pernikahan dan harus dihancurkan? Dan kenapa Tuhan sedemikian rupa mengasihi, mencintai pernikahan sampai Yesus harus datang menyelamatkan pernikahan? Karena pernikahan artinya ini Bapak Ibu. Mempelai pria itu ditulis dengan bahasa Ibrani katan atau groom. Ya, khatan. Kalau mempelai wanita ditulis dengan kalah. Ya, tapi bukan berarti wanita harus mengkalah. Ya, ingat-ingat wanita kalah. Bride, mempelai wanita. Nah, ini kita main otak-atik kata ya. Ini pelajaran dari Pastor Prince ya. Dan kita sangat diberkati. Kalau huruf pertama dari kalah atau mempelai wanita dan mempelai pria diambil disatukan, yang menarik adalah dia akan membentuk kata coach, ya. Nah, sorry. Pas jalan dibantu. Ya, makasih Pak. Nah, dia akan membentuk kata coach atau power atau kuasa, kekuatan. Ketika seorang pria dan seorang wanita bersatu diberkati menjadi sepasang pengantin. Mereka akan menghasilkan satu kekuatan, kuasa Bapak Ibu Saudara. Untuk mengambil mandat dari Tuhan. Apa mandat Tuhan? Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara. Amin. Kapan mandat itu terjadi? Ketika seorang pria dan seorang wanita dipersatukan dalam pernikahan. Jadi ketika pria dan wanita menikah, bersatu, mereka ada kekuatan, kuasa. Nah kata coach Bapak Ibu Saudara ya, saya akan mundur sejenak ya ini. Coach ini berasal dari huruf pertama bride dan huruf pertama groom. Ya, disatukan jadi kata coach. Nah kata coach ini muncul di dalam Ulangan 8 ayat 18. Mari kita baca sama-sama jemaat 2-3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu coach atau kekuatan untuk dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ketika seorang pria, seorang wanita disatukan dalam pernikahan yang kudus, mereka membentuk satu kata yang baru yaitu coach, kuasa. Kuasa untuk apa Bapak Ibu Saudara? Memperoleh kekayaan. Amin. Jadi saya percaya setiap pasang suami istri di tempat ini
Anda memiliki kuasa untuk mendapatkan kekayaan. Amin. Tapi ini harus bersatu. Kalau dewe-dewe nggak bisa. Karena coach atau kuasa ini diambil dari kata brides dan groom. Mempelai pria dan wanita. Digabung menjadi satu kata kuasa. Anda tidak akan pernah bisa lebih diberkati ketimbang menjadi satu dengan istrimu. Amin. Anda bisa dekat dengan siapapun, tapi kalau Anda tidak bisa satu dengan istri, Anda tidak akan pernah bisa menikmati berkat yang sesungguhnya. Karena itu kasihlah istrimu lebih dulu. Amin. Berkat itu akan datang mengalir. Amin jemaat. Saya menyaksikan banyak sekali pasangan suami istri yang coach, yang menyatu. Hidup mereka di blessing begitu rupa. Amin. Tapi kalau mereka pisah, mereka nggak bisa menyatu. Nggak ketemu coachnya Bapak Ibu Saudara. Karena itu ayat terakhir untuk kita semua. Lanjut. Ketika suami dan istri bersatu menjadi satu, ada coach, ada kekuatan untuk take dominion mandates. Amin. Apa? Untuk mengambil mandat dari Tuhan untuk berkuasa. Amin. Suami istri bersatu ada kuasa untuk Anda memerintah. Amin. Kenapa anak-anak seringkali gak nurut sama kita? Kita sama istri aja gak bisa klik. Gak ada kuasa di dalam perkataan kita. Dalam nasihat kita. Ini bukan soal ayah. Wes kowe sing ngomongi. Nek mbek papai wedi, mbek ayah wedi. Gak ada. Ini soal kuasa mendidik anak-anak. Amin. Untuk merampas kekuatan ini atau kuasa ini dari kita, iblis suka sekali mencoba menaburkan perselisihan antara suami dengan istri. Supaya tidak ada persatuan, supaya coach ini tidak muncul dalam pernikahan kita. Sehingga kita dibuat berselisih antara suami dengan istri. Padahal iblis tahu, Tuhan tahu. Ada kuasa kekuatan ketika terjadi kesepakatan antara suami istri. Amin. Makanya iblis pengen menghancurkan supaya manusia kehilangan kuasa untuk memerintah. Dan Yesus mengembalikan coach itu dengan menyelamatkan pernikahan. Amin. Terutama perhatikan Bapak Ibu Saudara, masalahnya dua. Mengasuh anak dan dalam hal keuangan. Makanya saya berdoa, Bapak Ibu ambil keputusan untuk menjadi satu dalam mendidik anak dan dalam hal keuangan. Amin. Saya ingat waktu pertama saya bimbingan pranikah, ada satu pertanyaan dari Pak Yakub. Keuangan kalian ini nantinya menjadi satu atau terpisah? Di tempat ini sampai hari ini, kalau saya membimbing pranikah teman-teman, saya selalu lanjutkan apa yang Pak Yakub tanyakan. Kalian setelah menikah, keuangan jadi satu atau terpisah. Itu hak masing-masing. Tapi gereja selalu menyarankan jadi satu. Amin. Kenapa? Ini alasannya, ada coach di dalamnya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita sepakat dalam hal apapun. Sepakat ini artinya dengan sukarela, sukacita. Amin. Bukan yang gini loh. Ya wis, nek karep ngono, ora apa-apa wis kono. Loh, lah kowe setuju gak? Lah kan kowe pengennya ngono. Nah ini bukan sepakat Bapak Ibu Saudara. Sepakat itu adalah dengan sukacita. Amin. Ya, tidak dengan terpaksa salah satu pihak. Kalau salah satu pihak dalam tekanan terpaksa itu bukan sepakat. Ya, itu namanya tunduk, nurut. Sebenarnya ada banyak poin dalam pernikahan, nanti kita akan bahas lebih banyak. Tapi satu hal ini dulu yang mendasari. Bapak Ibu jemaat sepakat. Amin. Bagaimana cara sepakat? Biarkan perkataan Yesus yang memimpin pernikahan kita. Kalau perkataan kita sulit akan sepakat. Amin. Karena perkataan kita lahir dari pemikiran kita, dari perasaan kita. Terakhir, 1 Petrus 3 ayat 7 ayat untuk kita. Demikian juga kamu, hai suami-suami, perhatikan suami-suami. Kenapa suami-suami bukan istri? Karena suami adalah kepala. Amin. Kepalanya benar, bawahnya pasti benar. Amin. Jemaat, ya. Yang sebelahnya suami tepuk. Dungokno apa gitu, ya. Perhatikan. Demikian juga hai suami-suami.
Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka, agungkan mereka, adore mereka, muliakan mereka. Amin. Wanita-wanita, carilah suami yang memuliakan Anda. Amin. Tapi kalau yang sudah dapat saya beritahukan, suami yang ada di samping Anda, saelek-elek mereka adalah suami yang akan mengadore Anda. Amin ibu-ibu. Loh, kok sepi suaranya ibu-ibu? Amin ibu-ibu. Amin ya. Nanti bapak-bapak pulang dengan patah hati loh ya. Nah, percayalah bahwa suamimu sekarang ini adalah suami yang memuliakan Anda. Amin. Tapi yang belum kebablasan dapat, saya beritahu. Carilah pria yang memuliakan Anda. Amin. Bukan yang memanfaatkan Anda, merendahkan wanita. Amin. Wanita loh, Lala di mana? Oh iya. Lala ya Nara kasih tahu. Carilah pria yang tidak melecehkan Anda sejak dalam pacaran. Amin. Carilah pria yang menghormati Anda dan tubuh Anda selama pacaran. Amin. Nah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Amin. Katakan teman pewaris. Ya, bapak-bapak saja, teman pewaris kasih karunia ya. Supaya apa saudaraku ini? Coba lihat. Supaya apa bapak-bapak? Coba lebih keras, kok lemes ya suaranya bapak-bapak ini ya. Lebih keras, 2, 3. Supaya, jangan doamu diganti, doaku gitu ya. 2, 3, lebih keras. Wah masih lemes sih, orang mantap. Coba bapak-bapak lebih keras lagi, 2, 3. Supaya doaku jangan terhalang, amin. Bagaimana supaya doa-doa kita tembus sampai ke surga. Ini bukan soal syarat ya. Tapi ini soal bagaimana Tuhan sayang sama pernikahan kita. Hormatilah istrimu. Amin. Muliakanlah dia. Kata hormati itu seperti gini loh. Memberikan sebuah nilai. Ya. Berapa nilai yang Anda taruh dalam hidup istrimu. Ya. Jangan irit-iritan untuk istri. Amin. Pria yang memuliakan istrinya adalah pria yang sangat diberkati. Wanita-wanita serukan. Waduh. Ya kan? Bapak-bapak percayalah Anda akan diberkati Tuhan kalau Anda memuliakan istrimu. Amin. Bagaimana caranya? Biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Perkataan Tuhan yang memimpin hidup kita. Beberapa slide terakhir. Ya, ini terjemahan yang lain gak usah dibaca. Anggur terbaik sampai hari ini pernikahan yang dilandasi oleh whatever Jesus said, do it. Pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang dipimpin oleh apa yang Yesus katakan, lakukan. Amin bapak-bapak. Amin istri-istri. Kalau firman Tuhan bilang tunduk, ya tunduk. Pria adalah gambaran Kristus. Berarti artinya whatever suami said, wanita-wanita katakan, kok lemes gentian ini. Pria adalah gambaran Kristus, kepala. Artinya wanita-wanita, kalau whatever suamimu said, istri-istri kurang keras. Istri-istri kurang keras. Istri-istri tahu maksud saya ibu-ibu? Ya. Jen, money, duit. Ya kan enak toh loh. Injil itu menyenangkan. Pak Indro kok langsung tertunduk terus gini. Setiap kali Bu Hendro, duit. Enak toh wanita, kasih karunia. Whatever suamimu katakan apa? Duit. Pokoknya rano duit, rak melaku pak. Rano duit, rano beras. Apa-apa nganggur duit. Ya enggak, duit artinya lakukan. Amin. Tapi supaya Anda ya, duit. Apapun yang suamimu katakan, terima enggak terima, setuju enggak setuju, suka enggak suka, duit. Amin ibu-ibu. Pria untuk dipercayai, wanita untuk dikasihi. Amin. Pria semakin Anda percayai, semakin dia akan menjadi pria yang perkasa, pria yang gagah, pria yang pemberani. Tapi pria yang sidik-sidik ditekoi, pah ning di, ning kene lho mah, coba foto ke, selfie.
Nanti lama-lama suami Anda gini, hai. Duh, bingung rak. Sitik-sitik foto. Teman-temannya ngomong, iki suwi-suwi Pak Vincent iki yuk sitik-sitik selfie we. Ya kan? Ternyata instruksi suami istrinya. Ya kan? Do it. Percaya saja kepada suamimu. Amin. Kalau suami belum bisa pimpin keluarga Anda, ibu-ibu, doakan dia untuk dia bisa menerima kasih karunia. Amin. Jangan dipaksa, jangan dituntut. Akan terjadi api dan api yang membakar. Biarkan kasih karunia yang mengalir. Terakhir, sebentar ya Bapak Ibu. Anggur yang kurang baik pernikahan yang dilandasi oleh perasaan, bukan apa yang Yesus katakan. Kenapa? Berikutnya, sudah selesai nih. Oh sudah selesai Pak? Oh Pak Andi pasang. Nah perasaan kita bisa seringkali keliru. Ya. Tapi kalau pernikahan dilandasi oleh perkataan Yesus tidak bisa salah. Dan dia adalah kebenaran untuk selama-lamanya. Amin jemaat. Mari kita berdiri sama-sama. Saya ingin kita nyanyikan lagu Kasih dari Surga mengalir tempat ini. Wah saya lihat wajah ibu-ibu semua seger-seger hari ini. Bapak-bapak juga seger ya. Seger. Anda pasti diberkati bapak-bapak. Ketika Anda punya hati untuk memuliakan istrimu, Tuhan akan memberkati hidup. Amin. Jadi hari ini istri-istri siap terima kemurahan dari suamimu. Kristus yang adalah kepala dalam pernikahanmu. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Amin. Kasih dari Yesus mengalir. Di mana saudaraku? Di hatiku. Membuat damai. Damai di hidupku. Katakan mengalir kasih. Amin. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Biarkan kasih dari Yesus mengalir dalam hati kita. Menghancurkan setiap keakuan, setiap ego-ego yang ada. Amin. Mengalir. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Sekali lagi katakan kasih dari surga mengalir. Bapak Ibu, adik-adik muda semuanya, tanpa kasih Tuhan tidak akan bisa kita mengasihi. Hari ini izinkan kasih dari surga itu memenuhi hatimu dan kehidupanmu. Maka aku akan melihat betapa mudahnya mengasihi itu. Mengasihi orang tua, mengasihi anak-anak, mengasihi suami dan juga mengasihi istrimu. Bahkan mengasihi musuh-musuhmu. Mari bersama-sama katakan mengalir, mengalir. Amin. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Yes, amin. Mengalir kasih dari hamba Allah Bapa. Mengalir, memenuhi hatiku. Katakan mengalir, memenuhi hatiku. Mengalir, memenuhi hatiku. Serindu wanita-wanita saja katakan mengalir, memenuhi hatiku. Mengalir, memenuhi hatiku.
Terima kasih dari surga untuk ibu-ibu semua di tempat ini. Mari bapak-bapak pria katakan bersama-sama. Mengalir, memenuhi hatiku. Sekarang suami istri bergandengan tangan. Kita katakan bersama-sama. Mengalir, memenuhi hati kami. Hati kami. Mari semua angkat tangan. Terimalah berkat Tuhan untuk kita semua. Untuk setiap pasangan suami istri di tempat ini. Untuk setiap anak-anak muda yang sedang membangun hubungan. Untuk setiap anak-anak muda yang sudah bertunangan. Untuk setiap kita yang mempunyai rekanan, relasi hubungan dengan bisnis. Rekanan bisnis kita. Tuhan memberkati hubungan kalian. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak ada yang bisa memisahkannya. Tuhan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Dia berikan kasih karunia-Nya baru setiap hari untuk kita. Engkau terus naik menjadi kepala, perjalananmu beruntung. Engkau menjadi orang-orang yang menikmati kesuksesan yang baik yang bisa dinikmati olehmu dan oleh seisi rumahmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera-Nya. Dia senantiasa menghadapkan wajahnya kepada kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Memelihara hati, jiwa dan pikiranmu. Dalam persekutuan, penghiburan. Dari Roh-Nya yang kudus yang terus menyertai kita. Tinggal di dalam kita dan memeteraikan kita. Sampai Maranatha. Yesus datang kembali pada kali yang kedua menjemput kita bersama-sama di awan-awan yang permai. Semua pria, wanita, bapak, ibu, suami, istri, anak-anak muda yang diberkati Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus yang mengasihi kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di minggu depan.